Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS Teknik Pemboran 2 kami, yaitu tentang analisis efektivitas build up rate atau biasa disingkat dengan BUR pada lintasan pemboran berarah metode. Di sini kami menganggotakan yang pertama ada Fadila dengan NIM 123480034. Kemudian ada Muhammad Yusuf Ilham dengan NIM 123480042. Kemudian ada Muhammad Reza Friansyah dengan NIM 123480064. Lanjut tuh, beli masuk. Di sini ada latar belakang yang dimana dalam perencanaan sebuah sumur miring atau berarah diperlukan pemahaman yang baik tentang desain lintas sumur atau well trajectory, metode survei kedalaman dan posisi lubang bor, serta perhitungan parameter seperti inclination, azimuth, dan to vertical depth. Selain itu, pengendalian dock-leg severity, gaya, dan momen pada pipa bor, serta pemilihan bottom hole assembly atau BHA yang tepat menjadi faktor penting untuk menjaga keamanan operasi dan keutuhan peralatan. Kemudian selanjutnya ada batasan masalah, di mana yang pertama, pembahasan directional drilling dibatasi pada konsep dasar, jenis lintasan sumur, dan prinsip perencanaan trajektori tanpa masuk terlalu dalam ke desain detail tingkat industri. Yang kedua, perhitungan yang dilakukan dibatasi pada parameter geometri sumur, seperti kedalaman terukur, kedalaman vertikal sebenarnya, inclination, azimuth, dan dock-leg severity. Dan yang terakhir, kajian peralatan directional drilling hanya mencakup pengenalan komponen utama seperti BHA, motor, dan sistem MWD atau LWD umum. Kemudian ada dasar teori. Build up dan build and hold trajectory merupakan dua pola dasar lintasan pemboran berarah yang sama-sama memanfaatkan segmen kelengkungan, tetapi berbeda pada cara pengelolaan inklinasi setelah sudut yang direncanakan tercapai. Build up section yang dimulai dari kick off point atau KOP dan membentuk kelengkungan hingga sudut inklinasi tertentu. Sedangkan pada build and hold, lintasan kemudian diteruskan dengan tangan atau hold section konstan hingga mencapai targetnya. Kemudian ada build up rate atau BUR. Itu per 100 feet panjang lintasan. Sehingga secara umum dapat dituliskan MD atau kedalaman terukur dikali 100 dengan delta theta adalah perubahan inklinasi dan selisih measured depth pada build up section. Dan yang kedua, pola build and hold trajectory. Dalam tersebut dijelaskan sebagai lintasan di mana setelah sudut inklinasi dilanjut sampai targetnya tercapai. Itu ada langkah-langkah build and hold, di mana kita menentukan rangkaian sumur, rangkaian directional drilling itu menggunakan metode build and hold, di mana build and hold. Nah, seperti diketahui pada soal pada data sumur, itu diketahui oleh D1, D2, D3, dan X3 itu sejumlah berikut. D1 itu adalah kick off point dari
sumur yang akan kita pakai dengan metode build and hold. Di soal diketahui sumur dengan KOP itu sebesar 500. Terus juga ada X3 itu sebesar 921,23 yang merupakan jarak vertikal dari jarak horizontal dari kedalaman vertikal sumur kita ke dalam menuju ke target. Terus ada D3 atau itu adalah true vertical depth. Jadi kedalaman vertikal dari sumur yang akan kita bor gitu. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan ada 3 bornya itu ada boot upper itu ada 3/100, ada 5/100, ada 7/100. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita mencari radius of curvature atau jari-jari dari sudut build up yang akan terbentuk. Nah, itu dapat dicari dengan rumus seperti berikut. Dan dapatkan nilai dari 3 derajat, nilai radius of curvature adalah 1910,828025. Nah, berikutnya menentukan sudut inklinasi minimum. Nah, sudut inklinasi minimum ini kita bisa cari dengan persamaan tan tau dengan rumus R1 min X3 per D3 min D1. Nah, karena kita sudah mengetahuinya dari awal, R1 itu adalah radius of curvature, X3 itu adalah vertical section, terus D3 itu adalah kedalamannya, dan D1 itu adalah kick off point. Nah, kita tinggal substitusiin aja untuk mencari rumus dari si tan theta ini, di tan tau ini. Terus untuk mendapatkan sinnya, kita menggunakan rumus yang ada di soal, yang ada pada PPT ini. Nah, untuk mencari sudut inklinasi maksimum, kenapa kita harus mencari sudut inklinasi maksimum? Ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar sudut yang akan dibentuk pada saat kita melakukan pengeboran direksional. Yang di sini tertera itu adalah dengan 3 derajat per 100 feet. Nah, itu didapatkan sudut inklinasi maksimum sebesar 35,517 derajat. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari MD dan juga TVD. Nah, kita dapat mencari dengan menjumlahkan nilai KOP dan juga sudut inklinasi maksimum tadi dibagi radius of curvature plus LCB. Nah, untuk setiap dari MD ini adalah measure deep ya, jadi kedalaman seluruhnya. Tadi kan ada vertical deep atau true vertical deep kan. Nah, kalau measure deep ini dia nggak hanya panjang vertikal, tapi panjang saat sudut itu mulai saat lintasan itu mulai membangun sudut gitu. Jadi bukan hanya kedalaman vertikal. Makanya measure deep itu nilainya lebih besar dari nilai TVD sebesar pada bur 3/100 derajat. Si 3/100 derajat per feet itu dapat 2657,665041. Terus kita mencari perpindahan horizontal to departure yang merupakan jarak vertikal yang dihasilkan dari jarak horizontal yang dihasilkan dari jarak vertikal sumur kita sampai dia itu berakhir di di akhir dari metode build-nya. Nah, itu dapat dicari dengan rumus berikut dan didapatkan nilai 355,53 feet. Selanjutnya, dalam studi kasus ini, profil sumur yang kita gunakan adalah tipe J atau build to target, yang artinya pengeboran dimulai secara vertikal lurus ke bawah pada kedalaman tertentu yang kita sebut KOP atau kick off point. Mata bor mulai dibelokkan secara bertahap dengan rasio sudut tertentu atau yang biasa disebut dengan build thread.
yang kita inginkan. Tantangannya adalah di kedalaman berapa kita harus mulai membelokkan si hitung lintasan ini. Kita tidak bisa menggunakan lingkaran, yang mana lintasan belokan diasumsikan sebagai busur lingkaran yang mulus. Jari-jari atau radius dari lingkaran ini ditentukan oleh kemampuan alat bor untuk membelok, yang biasa kita sebut sebagai build-up rate. Dalam data yang kita dapatkan, bor yang kita gunakan adalah 3 derajat per 100 feet. Langkah yang pertama adalah menentukan radius of kurvatif dengan rumus R1 sama dengan 180 dibagi dengan pi atau 3,14 dikali 1 per bur. Untuk mencari bur, kita menggunakan rumus R1 sama dengan 180 dibagi 3,14 dikali 1 dibagi 0,034 ini dari bur yang kita gunakan atau 3 per 100. Makanya dia 0,03. Dan dapatkan hasilnya sebesar 1910,82. Kemudian kita menentukan nilai alfa dengan rumus alfa sama dengan sin inverse dikali R atau derajat R atau derajat pembelokannya. Dan pada kasus ini kita menggunakan contoh yang bur 3. Ini sin inverse dikali 1909,85 dikurang 9,85 itu 0,17. Selanjutnya kita mencari kick off point dengan menggunakan rumus KOP sama dengan true vertical depth dikurang cos alpha dikali dengan R. Pembelokannya, KOP pada bur 3 derajat per 100 feet adalah 2402,67. Ini adalah TVD-nya dikurang dengan cos 31,1 Selanjutnya kita mencari kick off point atau KOP menggunakan rumus KOP sama dengan true vertical depth dikurang cos alpha dikali R atau derajat dari pembelokannya tadi. Yang kita ambil contoh adalah bur 402,67 dikurang cos 31,1 didapatkan dari alfa yang tadi dan dikali dengan 1909,85. Maka didapatkan KOP-nya sama dengan 768,60. Selanjutnya, menentukan sudut inklinasi maksimum dengan rumus tan tau sama dengan R1 dikurang X3 dikurang D1. Dan selanjutnya kita mencari sin omega dengan rumus R1 dibagi akar dari R1 dikurang X3 pangkat 2 ditambah D3 dikurang D1 pangkat 2. Yang selanjutnya atau measure depth dari sudut LDC-nya. LDC merupakan panjang lintasan bor
yang melengkung saat melakukan proses drop off atau menurunkan sudut kemiringan kembali ke vertikal atau sudut yang lebih rendah. Yakni rumusnya adalah LDC sama dengan sudutnya per Q. Selanjutnya kita mencari measure depth end of build dengan rumus D1 ditambah LDC. Yang selanjutnya kita mencari LBC atau LCB, yang mana ini merupakan panjang lintasan bor yang melengkung saat melakukan proses, yang mana rumusnya adalah LCB sama dengan akar dari R1 dikurang X3 pangkat 2 ditambah D3 dikurang D1 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2. Dan selanjutnya kita mencari measure depth dari true vertical depth-nya menggunakan rumus KOP ditambah dengan sudutnya dibagi dengan R1 ditambah dengan LCB. Dan yang selanjutnya kita mencari perpindahan horizontal departure dengan rumus dengan R1 dikali 1 dikurang cos theta. Nah, ini hitungan Excel dari build up menggunakan bur 3 per 100 feet dan juga bur 5 per 100 feet. Yang mana KOP-nya berbeda-beda. Ada yang berada di kedalaman 768 dan juga ada yang berada di kedalaman 1278. Dan ini juga ada contoh dari perhitungan bur yang kan pada kedalaman 1590,61 feet. Merupakan simulasi dari bentuk pengeboran yang kita lakukan. Dan perbedaannya di sini cukup mencolok, yang mana si build and hold ini agak sedikit curam dan dari metode build and hold ini, terutama yang untuk bur 7, karena si sudutnya terlalu curam, bisa menyebabkan kerusakan pada pipa atau formasinya yang runtuh akibat gesekan dari pipa dengan si formasinya. Kemudian ini yang di sebelah kanan adalah hasil trajektori dari build up, yang mana lengkungannya atau si lintasannya itu cukup landai, sehingga mengurangi gesekan antara pipa dengan dinding sumurnya, sehingga mengurangi kerusakan yang akan terjadi antara pipanya ataupun si dinding formasinya. Udah belum tuh? Ini udah on mic belum? Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan dari hasil-hasil pengerjaan yang kami kerjakan. Jadi yang pertama itu nilai true vertical depth-nya atau TVD akhir sebesar kurang lebih 2402,67 feet, menunjukkan kedalaman vertikal target yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, sumur mulai dibelokkan atau biasa disebut dengan KOP sekitar 500 feet. Pada build up section, sudut inklinasi sumur dinaikkan sedikit demi sedikit hingga mencapai sudut yang direncanakan. Laju kenaikan sudut ini atau BUR berada pada kisaran 3 derajat sampai dengan 7 derajat per 100 feet yang masih tergolong aman dan umum digunakan dalam operasi pemboran drilling.
Kemudian yang keempat, hasil perhitungan menunjukkan vertical section atau VS sebesar 921,23 feet. Kemudian selain itu diperoleh nilai pergeseran ke arah utara atau north displacement atau north sekitar 901,1 feet dan pergeseran ke arah timur atau biasa disebut east displacement sekitar 191,54 feet. Secara keseluruhan hasil perhitungan trajektori cukup baik dan realistis untuk diterapkan di lapangan. Jika ditinjau dari build up rate-nya, yaitu berada pada kisaran 3 sampai 7 derajat per 100 feet, maka build up rate tersebut dapat dikatakan efektif untuk desain sumur ini. Nilai BUR ini cukup untuk membangun sudut inklinasi hingga mencapai arah target dalam panjang sumur yang tersedia. Namun tidak terlalu besar sehingga masih aman secara mekanis. Lintasan yang paling masuk akal untuk kasus ini tetap profil build and hold dengan BUR di 5 derajat per 100 feet karena paling seimbang antara panjang sumurnya, ketepatan kena target, dan keamanan mekanis dibanding lintasan BUR 3 derajat per 100 feet maupun build up agresif di 7 derajat per 100 feet. Secara bentuk, ketiga desain sama-sama bisa mencapai TVD sekitar 2.402 feet. Tetapi BUR 5 derajat 200 feet memberi panjang measurement deep sedang dengan jarak ke target yang sangat kecil tanpa membuat kurva terlalu tajam. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.